warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Data Trisa Ajinimas dengan NIM A5101900096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya tentang materi masalah sosial pada anak usia sekolah dasar. Di sini saya mengambil masalah sosial anak, yaitu introvert. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari introvert, faktor penyebab introvert, selanjutnya karakteristik introvert, sikap orang tua, sikap guru, dan sikap teman. Langsung saja kita menuju ke pengertian dari introvert. Di sini dituliskan bahwa introvert adalah istilah psikologi yang diberikan kepada orang yang mempunyai kepribadian pendiam dan penyendiri. Jadi, introvert itu adalah anak yang pendiam atau penyendiri. Selanjutnya, faktor penyebab introvert. Di sini tertuliskan yang pertama, trauma bully di masa kecil. Nah, mungkin di sini anak pada masa kecilnya itu mengalami pembulian oleh teman atau orang-orang di sekitarnya, sehingga membuat anak tersebut menjadi trauma dan tidak berani bergaul dengan orang-orang gitu. Yang kedua itu kehilangan orang yang dicintai. Mungkin anak ini tuh kehilangan keluarga, orang tua, atau orang-orang di sekitarnya itu. Jadi menyebabkan anak menjadi pendiam atau penyendiri. Yang selanjutnya adalah banyak kegagalan yang dialami. Yang keempat, pengkhianatan yang terus-menerus. Dan yang kelima, lingkungan yang tidak mendukung. Jadi lingkungan sekitarnya itu tidak mendukung untuk dia itu tampil berani gitu. Jadi menyebabkan dia itu pendiam. Yang selanjutnya adalah karakteristik introvert. Di sini tertuliskan bahwa karakter introvert itu yang pertama, lebih suka sendirian. Jadi anak itu tidak menyukai keramaian, dia lebih suka sendiri. Dan yang kedua itu tidak suka interaksi sosial. Jadi anak itu sulit untuk berinteraksi, apalagi berinteraksi dengan orang baru itu sulit. Yang ketiga itu lebih suka bekerja sendirian. Jadi anak yang introvert itu tidak suka itu ada teman atau ada orang itu yang membantu pekerjaannya. Dia lebih suka sendiri dan umumnya tidak suka kalau ada orang atau teman yang menemani dia bekerja gitu. Yang keempat, lingkar pertemanan kecil. Jadi anak introvert itu tidak mudah bergaul, makanya anak introvert itu temannya itu sedikit-sedikit gitu. Bahkan ada yang tidak mempunyai teman. Yang kelima itu tidak menyukai perhatian yang berlebih. Jadi dia itu tidak suka diperhatikan dengan berlebihan, itu nggak suka. Nah, selanjutnya kita menuju ke sikap dari orang tua. Di sini sikap sabar dan tidak menghakimi adalah cara yang ampuh menghadapi anak introvert. Sebagai orang tua juga harus memastikan bahwa si kecil merasa didengarkan dan ajukan pertanyaan serta bantu mereka mengekspresikan perasaannya. Jadi di sini peran orang tua itu harus perhatian kepada anaknya, harus memperhatikan apa yang dialami oleh anaknya, apa yang dirasakan oleh anaknya. Di sini orang tua jika anaknya itu introvert itu harus dibantu agar berani gitu. Dan sebelum anak itu menjadi introvert itu orang tua itu harus memberikan
memberikan perhatian, mengajak anak itu agar berani, supaya menghindari sikap introvert tadi. Selanjutnya kita ke sikap guru. Di sini tertuliskan bahwa sikap guru itu yang pertama, memperkenalkan lingkungan sekitar kepada murid. Yang kedua, beri murid kebebasan memilih. Jadi murid itu dibebaskan memilih itu, jangan dipaksa. Yang ketiga itu, dorong mereka agar berani tampil. Jadi guru itu menyemangati murid agar berani tampil itu, meyakinkan sang murid bahwa dia itu layak untuk tampil gitu. Yang keempat itu, kembangkan bakat murid. Jadi di sini tugas guru itu menggali dari bakat-bakat dari murid itu. Dengan bakat murid itu bisa berani tampil gitu, bisa pede dengan bakatnya itu. Oh, aku mempunyai bakat, aku harus bisa membanggakan orang tua atau guru aku dengan bakat yang saya punya ini gitu. Yang kelima itu, berikan murid pujian. Jadi berikan murid pujian atas hasil-hasil yang mereka capai. Berikan murid itu semangat. Jika murid memberikan hasil yang baik, guru itu harus memberikan pujian agar murid itu bisa senang gitu. Yang selanjutnya adalah sikap teman. Di sini sikap teman kepada anak yang introvert itu, yang pertama, berbicaralah dengan mereka akan sesuatu yang penting. Jadi untuk mendekati anak yang introvert itu, kita sebagai temannya harus berbicara hal-hal yang penting gitu. Yang kedua itu bersikap ramah. Kita sebagai teman kepada teman kita yang introvert tadi itu harus bersikap ramah, jangan bersikap judes, nanti malah takut mau berteman dengan kita. Nah, kita itu perlahan dekati dengan ramah, dengan baik. Kita juga harus perhatian kepada teman kita yang introvert tadi. Nah, yang ketiga itu mewajari jika tiba-tiba bersikap diam. Jadi teman kita jika tiba-tiba bersikap diam gitu, kita juga harus memaklumi gitu. Oh, dia itu introvert, dia itu pendiam. Jadi kalau tiba-tiba bersikap diam itu hal-hal yang wajar gitu. Yang keempat, jangan mengharapkan untuk dapat berkomunikasi terus-menerus. Nah, kepada anak yang introvert itu, kita itu jangan terlalu berharap bisa berkomunikasi terus-menerus gitu. Biasanya itu anak yang introvert itu butuh komunikasi dengan kita itu hanya sebutuhnya saja, hanya hal-hal yang penting saja gitu. Kan dia juga sulit banget berteman dengan kita gitu. Yang kelima itu, beri kesempatan dia agar dapat berbicara. Jadi jika ada anak yang introvert itu, kita berikan kesempatan untuk berbicara, mengutarakan pendapatnya, mengutarakan perasaannya gitu. Kita berikan kesempatan. Kan kasihan karena dia pendiam, jadi kita nggak memberikan kesempatan dia untuk berbicara, jangan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini kita itu bisa mengetahui bagaimana tindakan kita kepada anak-anak yang introvert tadi. Jangan malah dijauhi ya. Kalau ada anaknya introvert itu, kita harus dekati dengan baik. Jadi itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dalam penulisan saya, dalam berbicara saya mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.